Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Perseverance of the Saints. Apa judulnya? Ya. Perseverance of the Saints. Ya, apa itu ketekunan? Ya, perseverance itu ketekunan. Ya, ketekunan orang kudus. Ya. Bukan orang kudus yang di Jawa sana, saudara ya. Apa itu orang kudus? Ya. Kenapa kita membutuhkan ketekunan? Ya. Apakah mudah menjadi orang kudus? Ya. Nah, ini yang kita akan bahas, saudara sekalian. Ya. Perseverance itu ada di Wahyu pasal 14 ayat 12. Biasanya kita sampaikan itu di ibadah duka, itu ayat 13-nya. Ya, jarang dibahas ayat 12. Nah, ternyata di ayat 12 itu ada kata perseverance. Dikatakan begini, here is the perseverance of the saints. Ya, ini loh, ya, ketekunan orang kudus. Kalau bahasa Indonesia bakunya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi yang penting di sini, yang penting di mana? Di sini nih. Saat ini, ketika kita di bumi, ya, karena nanti tidak lagi membutuhkan ketekunan. Here's the perseverance of the saint. Yang penting ini di sini ini apa nih? Ketekunan orang-orang kudus. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Jadi yang penting di sini adalah apa? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ketekunan orang kudus ini penting dalam hal apa? Kita menuruti perintah, ya. Bahasa Inggrisnya commandments, ya. Itu dari bahasa Yunaninya entole. Nah, entole, hotheos, ketekunan orang kudus atau ketekunan dalam melakukan perintah Allah, itu bukan hanya perintah, tapi ordinance. Ordinance itu peraturan, ketetapan. Law, hukum, ya, hukum. Atau injunction. Injunction itu keputusan, ya. Atau precept. Precept itu ya aturan. Jadi ketekunan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kita bisa melakukan perintah Allah, ketetapan Allah, keinginan Allah, kehendak Allah, dan iman kepada Yesus. Ya, saya pernah sampaikan di sini, iman itu sebuah pekerjaan. Sebuah apa? Pekerjaan. Yohanes 6 ayat 29 kalau nggak salah ya. Ya, pekerjaan apa yang engkau kehendaki kami lakukan? Ya, Yesus bilang apa? Percayalah kepada Dia yang diutus Bapa. Ya, jadi percaya Yesus itu sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas yang punya output, ya, yang punya hasil. Dalam sebuah pekerjaan, dalam menyelesaikan pekerjaan itu butuh ketekunan. Ya. Saudara mungkin sebagian sudah tahu, ya, ketika saya sebelum menjadi full time, saya itu kan kerja. Kerja saya itu, nah ini saksi hidupnya istri saya. Itu pagi sudah pergi, pulangnya udah malam, tidur paling 4-5 jam. Ya. Makanya yang saya nggak pernah lupa, saya dikasih predikat P14. Saya yakin percaya belum ada yang hafal sampai saat ini. Saya udah khotbah 10 tahun di sini. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, malah puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Tekun, begitu saudara sekalian. Nah, ternyata ketekunan, ya, orang kudus di sini perlu. Kenapa? Kita harus menyelesaikan, ya, misi kita, yaitu menyelesaikan kehendak Allah. Seperti Yesus. Yesus berkata, makananku ialah capcay puyung hai siomay. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Ya boleh saudara ya, saya yang khotbah ya. Ketekunan adalah anugerah Allah yang memampukan orang percaya untuk terus setia kepada Kristus sampai akhir. Yang amin bagian kiri ya. Untuk setia sampai akhir. Amin. Karena yang nanti Tuhan nilai itu akhirnya kita setia apa enggak? Ya. Jangan sampai di awalnya aja, ya, di tengah, kemudian pas akhir murtad, ya, nggak lagi ikut Tuhan, karena kecantol sama janda tua lagi saudara ya. Jadi sayang. Ya. Nah, ada satu definisi ketekunan perseverance dikatakan the quality of continuing. Nah, the quality of continuing artinya kualitas untuk terus menerus with something even though it is difficult. Meskipun sulit, tapi dia terus menerus mengerjakannya. Jadi untuk menjadi orang kudusnya itu butuh ketekunan. Nggak amin saudara ya. Menjadi orang kudusnya butuh ketekunan. Dulu saya belajar teologi ya, teologi reform, tulip, TULIP. Nah, P-nya ini perseverance of the saint. Perseverance of the saint, ketekunan orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Nah, saya ingin sampaikan ada dua sisi kekudusan. 1 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita kepada ayat 2 kepada jemaat. Nah, jemaat di sini gereja, karena dari kata eklesia. Eklesia itu jemaat atau gereja. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan, pasif,
dikuduskan. Kalau aktif, menguduskan. Mereka yang dikuduskan. Jadi posisi kita pasif, kita yang dikuduskan. Dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting. Ya, untuk menjadi orang kudus, harus dikuduskan dalam Kristus Yesus. Nggak bisa di luar Kristus. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Without me, you can do nothing. Nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi satu sisi kita dikuduskan, dan jangan lupa, setelah kita dikuduskan, panggilan kita menjadi orang-orang kudus. Jadi, saudara semua ini sama panggilannya menjadi orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat di bumi ini, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Yesus Tuhan, ya, dimanapun juga, dia adalah Tuhan. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tadi makanya saya katakan ketekunan itu adalah anugerah Allah yang memampukan kita untuk apa? Tetap percaya kepada Kristus sampai akhir. Nah, kata kudus di situ, ya, kata menjadi kudus, kata kerja, ya, menjadi kudus itu dari kata Yunaninya hagiaso. Jadi secara posisional kita pasif, ya, karena anugerah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan dan menebus kita dan juga menguduskan kita. Ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Nah, bagian kita 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 23. Ya, dikatakan gini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi aktif nih, ya, itu kata kerja aktif. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ya, ia, perhatikan, akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, yang tadi itu duluan. Jadi kalau nggak dikuduskan, kita nggak bisa menguduskan diri kita atau menyucikan diri kita. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan perhatikan, ada janji, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kata menyucikan di sini, itu memakai kata Yunaninya ekkatairo. Ya. Sedangkan dikuduskan memakai kata Yunaninya hagiaso. Ya. Jadi dua kata ini sama-sama menguduskan atau menyucikan, tapi beda, ya, dalam bahasa Yunaninya. Nah, kalau saudara lihat di situ, ya, perabot rumah untuk maksud mulia, konteksnya, ayat ini kan ayat 21, ayat 20, dalam rumah yang besar, biasanya rumah yang besar itu mansion. Mansion itu, ya, itu rumah besar yang mewah. Ya. Mansion itu misalnya di daerah, di Amerika tuh ada rumah besar tuh biasanya artis-artis, pejabat, ya, koruptor, pokoknya orang kaya lah, itu mansion, tepi pantai. Ya, ya. Di sini siapa yang punya mansion di Amerika? 1, 2, 3, puji Tuhan saudara sekalian. Itu besar-besar. Biasanya perabotnya itu berkualitas. Nah, dalam konteks ini biasanya istana. Istana itu kan buat raja-raja, buat pembesar-pembesar. Nah, ada perabot yang terbuat dari emas atau perak minimal. Emas itu biasanya cawan, minum. Tempat minum anggur, ya. Bukannya minum teh, ya. Anggur. Nah, itu dari cawan mengkilat, ya. Emas itu. Atau minimal perak lah, kalau orang yang enggak tajir melintir gitu, ya, yang di bawahnya. Tapi perabot yang lain itu terbuat dari kayu atau dari tanah liat. Nah, itu biasanya zaman dulu kan ada yang dari tanah liat atau kayu, itu biasanya di dapur kotor atau dapur basah. Enggak ditaruh di depan atau di atas meja, ya, perjamuan. Itu enggak ada panci ditaruh di meja perjamuan, enggak ada. Ya. Nah, kalau kita baca, ya, zaman Daniel itu mereka pakai perabot emas. Itu raja siapa, Nebukadnezar atau siapa tuh, ya, untuk perjamuan pejabat. Nah, itu yang dimaksud dengan, ya, perabot rumah untuk maksud mulia, noble purpose. Nah, kita ini diharapkan menjadi perabot untuk maksud yang mulia di dalam kerajaan sorga. Amin, saudara sekalian. Ya. Kemudian dikatakan, ya, di ayat yang ke-22, sebab itu, jadi kalau kita memahami tujuan hidup kita, maksudnya mulia di dalam kerajaan surga, kita harus paham nih, akibatnya, konsekuensi logisnya. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Saudara lihat di situ, jauhilah nafsu orang muda. Pak, saya udah tua, tapi kalau nafsunya masih muda, tetap harus menjauhi nafsu. Ya, ada orang yang tua-tua lagi, makin tua makin jadi nafsunya. Termasuk di sini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Kita tadi juga berseru nama Tuhan. Jadi orang yang berseru kepada nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Di bagian lain dikatakan begitu. Ayat 23, hindari soal-soal yang dicari-cari, yang ngading-ngading soal, apalagi dalam rumah tangga. Soal sepele cincailah. Amin, saudara sekalian. Apalagi soal makan minum, jangan dipersoalkan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau makan minum, jangan jadi persoalan. Cia-cia itu makannya, jangan jadi persoalan. Amin, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau ada makan, nggak ada, ya udah.
Pesan aja pakai Gojek atau GoFood, ya itu saudara. Tapi yang harus jadi persoalan, kalau kita nggak punya kebenaran, nggak punya damai sejahtera. Jangan dicari-cari. Yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Mendistraksi kita sehingga kita nggak fokus bagaimana bisa menjadi orang kudus. Kita harus melarikan diri tuh dari nafsu, dari soal-soal yang tidak penting. Nah, tadi saya katakan kekudusan atau menguduskan itu ada dua kata. Yang pertama hagiaso. Hagiaso itu to make holy. Kata kerjanya make holy, membuat kudus. Treat as holy, memperlakukan kudus. Set apart as holy. Jadi harus memisahkan diri. Ya. Untuk maksud yang mulia. Karena kalau nggak pisahkan, kalau nyampur sulit. Ya. Sanctify, to purify by expiation. Dikuduskan dengan penebusan. Makanya saya katakan pengudusan dalam kekristenan itu harus dalam Kristus. Free from the guilt of sin. Bebas dari rasa dosa, rasa bersalah. Ya, nanti saya jelaskan ya siapa orang kudus itu. Sulitnya seberapa. Ya. Jadi dengan kata lain, hagiaso artinya to purify internally by renewing of the soul. Dengan memperbaharui diri. Kita itu barui aku tuh. Ya. To separate from profane things and dedicate to God. Jadi bukan hanya memisahkan dari hal yang najis, dari hal yang kotor, hal yang duniawi, tapi secara aktif mendedikasikan diri kita kepada Allah. Jadi hagiaso itu bukannya pasif setelah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, ya, dikuduskan oleh Tuhan, kita harus mendedikasikannya, ada aktivitasnya. Ya. Nah, ada 3 kata dari hagiaso itu. Yang pertama hagios, orangnya, the saint, sacred, sama itu. Hagiasmos, nah hagiasmos ini prosesnya, proses becoming holy, proses making holy. Nah kalau kita nggak masuk proses pengudusan, kita nggak punya progres. Jadi proses itu membuat kita ada kemajuan. Ya, makanya butuh hagiasmos, proses. Hagiosune itu posisinya, a holy atau sanctified state. Keadaannya, begitu saudara. Keadaannya setelah melalui proses, ada progres. Nah ini, di ujungnya itu hagiosune. Nah proses itu harus kita lalui. Makanya judulnya Perseverance of the Saint. Nah yang menarik kata sacred itu dari kata sakramen. Nah kita kan familiar, setiap bulan kita mengadakan sakramen. Sakramental, itu misteri. Ya, misteri. Memang saudara sekalian, kita bisa jadi Kristen itu misteri. Itu karena kasih karunia. Kok bisa kita percaya Yesus? Ya, ada kesaksian dari dulu saudara sepupu kita. Dia bingung bisa jadi Kristen. Yang membuat dia jadi Kristen itu bukan karena diinjili. Ya, tapi dalam mimpi. Kemudian dia tanyanya bukan kepada pendeta. Saya ketemu seorang sosok rambutnya panjang. Yang dia tanya ustadz, kiai yang udah terkenal. Yang udah almarhum. Ternyata saudara dia bilang apa? Itu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Masa Pak, saya kan muslim. Bapak saya kiai punya pesantren. Nggak mungkin lah. Sampai 2 kali ditanya, karena mimpinya juga berkali-kali. Itu Yesus. Kalau yang ditanya pendeta atau orang Kristen, saya ketemu orang rambutnya panjang, ganteng, bersinar mukanya. Itu adalah Yesus. Kalau saya ketemu sosok rambutnya agak hitam tapi ada pirang-pirangnya, kacamata, ya kemudian kurus, beratnya paling juga nggak sampai 50. Ah itu pendeta yang khotbah di depan. Ini sosok itu kan kita udah familiar, Yesus itu ada foto-fotonya. Nah dia bisa percaya Yesus, bahkan jadi penginjil, bahkan jadi hamba Tuhan. Misteri. Nah kata sakramen itu dari kata sakramentum, menjadi suci. Nah sakramentum itu artinya sumpah seorang prajurit Roma untuk tetap setia. Itu sakramentum atau janji suci. Sama ketika kita waktu diberkati oleh pendeta waktu menikah. Disebut namanya. Namanya misalnya Simon Suparman, apakah engkau mengasihi istrimu dalam suka dan duka, ya, dalam saat senang dan susah, sakit atau sehat, dan bla bla bla. Apa jawabmu? Pasti jawabnya apa? Ya, saya bersedia, sambil menatap wajahnya. Ya. Di balik calonnya disebut namanya. Ya, saudara tahu lah namanya ya. Oh belum ya. Lim Ivenina Natasian. Apakah engkau mengasihi pria yang ganteng di sebelahmu itu? Nah, itu nggak pakai, itu saya aja ya. Pasti jawabannya, ya saya bersedia. Baru dikasih cilok cincin. Nah cincin, ya udah disiapkan ya seperti ini ya. Tanda ikatan sumpah. Jangan baru menikah 2 tahun, udah cerai. Menikah 5 tahun, sumpahnya di mana? Janjinya di mana? Emang kalau baru menikah kan bulan madu, betul nggak? Nanti kalau udah 5 tahun, bulan madunya hilang, jadi bulan-bulanan. Ya, bukannya madu, ya, tapi racun. Jangan, harus dirawat. Nah itu solusinya. Menikah aja kita mesti berjuang. Ya, nggak bisa dengan sendirinya, bisa akur, nggak bisa.
Karena kan pria sama wanita itu beda, saudara sekalian. Saya sama istri saya itu beda. Kalau makan gorengan dulu saya ingat tuh. Yang saya heran, dia demen gorengan, apapun tahu atau tempe atau apa ya. Dia demen kulitnya. Kulitnya dia demen. Saya kagak suka kulitnya. Jadi saya pur, lu makan dulu deh tuh gorengan. Saya nunggu. Udah licin, tahunya udah nggak ada yang keras, nggak ada yang ini. Sama termasuk itu tuh kalau pangsitnya bakmi yang terkenal itu, dia tinggal gundul itunya tuh ya, dagingnya. Nah, saya tinggal makannya, enaknya. Tuh, kan beda saudara sekalian. Jangan jadi persoalan. Amin saudara sekalian. Ya. Nah, saya kan tipenya kadang-kadang maunya cepet. Dan namanya perempuan kan nggak bisa cepet ya Pak Hans ya. Jadi kalau jalan gini, mam cepet mam, iya Tuh saudara ya. Untuk istri saya nggak suka dandan. Kalau dia suka dandan wanita kan lama, betul nggak? Bisa setahun saudara sekalian cuman ngalis aja nih bisa setahun. Udah melengkung begini, dia lurusin. Dia nggak aci deh, dia kerik tuh. Kenapa? Dia maunya agak melengkung ke atas. Istri saya untuk nggak suka dandan. Kalau dia suka dandan, nggak sampai 3 tahun saya mati bengek. Dia kalau dandan di mobil ya, apalagi dulu sambil kerja ya, saya yang nyetir. Dia dandan begini. Saya kan ngantuk-ngantuk pagi udah bangun ya, saya rem mendadak, gitu. Nah, sumpah kepada di depan ini aja untuk bisa mempertahankan pernikahan itu butuh perjuangan, apalagi di hadapan Tuhan. Kalau saudara nanti ikuti khotbah saya, aduh ini butuh ketekunan. Nah yang kedua, ekkairo itu to clean out, ada kata out karena ada kata ek-nya, ek itu keluar, eklesia dipanggil keluar, ek keluar, kalio dipanggil. Jadi kita harus mengeluarkan tuh yang buruk-buruk itu, to clean thoroughly, membersihkan betul-betul sampai bersih, jangan ada sisa. Ya, karena ek itu out semuanya harus keluar. Katairo itu to cleanse of filth atau impurity yang nggak murni itu. Sehingga dia kasih analogi nih. Ini definisi bukan definisi saya buat-buat. To prune trees and vines, vine tahu anggur ya, pohon. From useless shoot. Shoot itu bisa tembak, bisa ranting. Ya, ranting yang nggak berguna, like a vine seperti anggur yang di cleanse by pruning dengan memotong, memangkas. And so fit it to bear fruit, supaya bisa menghasilkan buah. Jadi kalau nggak di pruning, kita nggak bisa menghasilkan buah. Kekudusan itu buah. Nggak ada yang amin saudara sekalian. Kekudusan itu buah. Karena Yesus menguduskan, kita memperjuangkannya kudus. Singkatnya, ekatari itu memurnikan, purify by fire. Saudara tahu fire? Api. Itu memurnikan. Nah contohnya tadi kan perabot emas. Emas itu tadinya, itu kan dari ditambang. Ya, ditambang. Kemudian mesti dilebur. Kira-kira butuh panasnya berapa derajat? Kira-kira yang di sini, kira-kira tahu nggak berapa derajat? 1064 derajat Celcius. Kalau nggak percaya lihat aja di Google ya. Makanya nggak heran ketika zaman Daniel itu sebenarnya untuk peleburan emas yang panasnya naujubillah min dzalik. Nggak heran ketika dipanaskan 7 kali lipat. Orang belum sampai masuk angus meskipun di algojo. Ya. Angus mati tuh yang mau lemparin siapa tuh Sadrak Mesak Abednego. Ternyata di dalamnya ada orang ketiga, orang keempat, kan Sadrak Mesak Abednego. Itu di tengah perapian itu. Siapa namanya? Nah, itu rupanya seperti anak manusia. Yesus juga menyebut diri anak manusia. Pasti orang yang luar biasa. Ikut di dalam perapian menyala itu. Nah, orang yang sudah keluar dari perapian, sekalipun diancam kalau tidak menyembah, ya, dia tidak akan menyembah. Nah, kita juga begitu. Kristen itu harus dimurnikan, harus dipangkas. Yohanes 15 ayat 2. Ini menarik nih. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi ada ranting anggur yang memang nggak bisa berbuah, yang tidak berbuah. Saya juga bingung, kok bisa tahu ya petani dalam hal ini pengusahanya itu Allah Bapa, dia tahu ini mah ranting nggak bakalan bisa berbuah sampai botak bekutil, jidat berjenggar, nggak bisa berbuah. Apa yang dilakukan? Ditebang, karena moyong nggak ada gunanya. Dan perhatikan ada 2 nih, jadi yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah diapain? Dibersihkannya. Sebenarnya sama-sama dipotong, tapi beda potongannya, cuttingnya beda. Dibersihkannya. Nah kata dibersihkan di situ memakai kata katairo. Tujuannya supaya lebih banyak berbuah. Banyak di sini bukan hanya kuantitas, tetapi kualitasnya. Luar biasa teruskan. Jadi kalau saudara diproses, dikerat, itu punya maksud tujuan supaya lebih banyak berbuah, supaya lebih berkualitas. Seperti biji-biji emas itu mesti dipanasin. Baru bisa dibentuk tuh. Jadi cincin, jadi giwang, jadi segala macam. Yang saya heran kenapa wanita suka emas ya. Ada jemaat kami, siapa yang punya emas 70 kilo, dia angkat tangan. Ibu namanya siapa? Dia sebut nama saya Wati. Betul punya emas 70 kilo? Iya Pak. Itu Mas Jody suami saya. 70
70 kilo, sekarang udah lebih, 80 kilo lebih ya. Makin kaya dia. Emasan 1 gram 2,7 lebih ya. Jadi dikatakan supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih itu ya, karena Yesus yang menguduskan, karena firman, logos ya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu menguduskan, makanya kita harus tekun dalam firman. Amin saudara sekalian. Nanti di bagian akhir yang kayaknya gak keburu, kita harus tekun dalam firman. Karena firman itu menguduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Firman Allah itu kebenaran yang akan menguduskan. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, itu definisinya. Tadi sakramen, 2 sakramen ini sebenarnya berkaitan dengan posisi tadi kita. Waktu kita terima Yesus, ya, percaya Yesus, tadinya misteri. Ya. Kemudian kita dibaptis, tanda kita percaya. Nah, makanya sakramen kita ada 2, yaitu baptisan. Nah, baptisan ini bukan hanya sekedar air baptisan atau tindakan cemplung dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Itu mah prosesinya. Ya. Dulu ada tingginya hampir 190, mungkin 2 meter kali ya. Dia bukan hanya tinggi, tapi besar. Saya bilang, baptis orang begini gimana ya? Saya bilang, nanti kalau dibaptis, kamu jangan ngelawan. Kalau ngelawan mah, saya nggak bakalan bisa. Ya. Kamu lemesin aja gitu aja. Kalau saya dorong dikit, kamu udah begini aja. Oh gitu om ya? Iya, kamu tinggi begini, kalau nggak begini kita jadi ribut nih. Saya bercanda begitu ya. Jadi harus tekan. Wah. Ya. Ada yang pernah, Pak kalau dibaptis saya bengek Pak, gimana Pak? Waduh, kamu bisa tahan nggak? Paling ya 20 detik gitu deh. 20 detik sih kayak tahan. Yakin Pak. Nah, esensi baptisan, persediaan untuk meninggalkan manusia lama dan hidup baru melalui pembelajaran firman. Amin saudara sekalian. Nah, baptisan apa? Kita harus masuk dalam proses pengudusan setelah dibaptis. Karena makna baptisan bukan air secara literalnya, tetapi esensinya kesediaan kita untuk hidup, belajar firman Tuhan, hidup dibentuk oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, Yeremia 23:29, itu seperti api yang memurnikan, seperti palu yang membentuk kita. Ya, kalau besi atau logam untuk bisa dibentuk itu kan butuh pukulan, betul nggak? Nggak bisa dielus-elus gitu besi nanti jadi cangkir, nggak bisa. Mesti dipukul, tong apa teng ya? Teng. Tuh. Sama pedang itu kan dibentuk dari sepotong besi. Itu kan mesti diiniin, dibakar, dipukul, baru murni, baru jadi orang kudusnya. Yang kedua, perjamuan kudus, sakramen, yaitu perjamuan kudus, yang menyucikan bukannya roti dan anggur yang diminum, tetapi darah Yesus. Itu melambangkan tubuh dan darah Yesus yang menyucikan. Yesus mati di kayu salib, dia berkata tetelestai, sudah selesai. Yang selesai apa? Hukuman dosa. Ketika Yesus di kayu salib, hukuman dosa sudah ditanggungnya, sehingga kita bebas. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa, ya, tadi itu ada ayat bacaannya selama seminggu ini ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ya, Yesus tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah, ditukar. Kita jadi benar oleh darahnya. Ya. Karena semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk bisa hidup kekal harus ada penebusan dalam darah Yesus Kristus, dalam Yesus. Ya, upah dosa adalah maut. Itu adalah parafrase Kejadian 2 ayat 15. Ya, pada waktu kamu makannya, kamu pasti mati. Upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus enggak turun, kemudian mati di kayu salib, semua saudara, termasuk saya, akan meluncur masuk neraka. Karena upah dosa maut, kematian. Masuk neraka bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tetapi selama-lamanya. Kita mesti camkan nih, pikirkan. Makanya di Ibrani 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ingat tuh, Yesus di Taman Getsemani itu, keringatnya itu seperti darah, itu betul-betul keringat keluar, campur pembuluh darah, halus pecah, ya, sehingga keluar darah, itu nyampur. Ya, harus bergumul, berjuang. Ya. Nah, perjamuan kudus itu menyucikan, menguduskan. Kita harus paham, ya, setiap kali kita ambil roti dan anggur, kita makan tubuh dan darah Yesus, kita ingat kematiannya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita, menguduskan kita. Nah, pertanyaannya, hidup kudus gampang atau susah? Yang bilang gampang, angkat tangan. Nggak ada pasti ya. Yang bilang susah juga nggak ada ya. Yang bilang gampang-gampang susah, nah angkat tangan seluruhnya. Atau susah segampang, sebab apa? Nggak kejebak kan susah gampang. Dibilang susah kan, saya bilang susah. Gampang, nah kan gampang susah. Waktu saya renungkan pertanyaan ini, hidup kudus gampang atau susah? Saya ingat ayat ya. Ada orang kaya di Matius 19, dia berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, hidup yang kekal ya adalah isu yang lagi hot ya, lagi merebak pada waktu itu. Jadi bukan hanya orang muda yang kaya, tapi ahli Taurat juga nanyain bagaimana memperoleh hidup yang kekal.
Apa jawab Yesus? Ya. Yesus bilang, lakukan hukum Taurat, entole. Apa tuh? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, hormati ayah ibumu. Dia bilang apa? Semuanya itu sudah kuturuti. Nah itu kan, kuturuti. Sejak masih muda. Apalagi yang kurang? Ini orang udah baik belum? Baiklah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal jahat, tidak merugikan orang, menghormati ayah ibunya. Baik. Apa yang kurang? Kalau engkau hendak sempurna, nah ini, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa yang terjadi dengan orang muda yang kaya ini? Udah masih muda kaya, punya mobil Ferrari, Porsche. Ya, sudah tahu Ferrari sama Porsche itu harganya berapa? Ya, lambangnya sama kuda juga, kuda jingkrak. Itu kan mahal. Kaya, ada yang kurang, baik lagi. Ini mah kalau jadi mantu idaman, betul nggak? Udah baik sama orang tua, mertua sama orang tua kan sama. Aman deh. Mami maksudnya mamanya. Habis gereja mau kemana mami? Terserah lu aja deh. Gimana kalau kesini Mi? Oh itu mami doyan tuh. Ya. Ducking ya. Yang empukan itu kan, oh ya udah ke situ. Gampang. Tapi kalau nggak ada duit, mami habisnya pulang aja ya. Kenapa? Nggak ada duit. Ini aja udah mantap, makan tabungan terus. Lama-lama makan pinjaman. Kalau makan pinjaman kan mesti bayar. Ya. Itu pinjol, itu omsetnya 100 triliun. Itu pinjol, pinjaman online. Kalau judol 360 triliun, kalah MBG. Omsetnya, kemarin ketangkep tuh, di Hayamuruk ada 321, di Batam ada lagi 200-an. Waduh, lagi sulit nih. Ya. Tapi kalau mantunya kaya, krisis memang nggak pengaruh. Waktu krisis 98, saya suami istri masih kerja di bank. Dolar waktu itu masih 2.500, loncat 6.000. Wah saya happy, loncat lagi 18.000. Wah saya makin seneng. Jadi ketika loncat, saya jual rupiah, masukin deposito. Bunga waktu itu saya nikmati 60% setahun. Waduh, jadi maju kena, mundur kena. Waduh bahagia gua ya. Tuh saudara, pokoknya untung dah, mana-mana gitu. Untung istri saya tuh hemat, nggak borju gitu ya. Ditawarin, ini tas bagus nih mama, ambil aja, nanti aku yang bayar. Enggak, mahal nih. Enggak jadi suruh sekalian. Aman kantong gua. Jadi dia cuma jalan-jalan lihat-lihat doang. Ya. Kalau dipaksa baru, akhirnya di Chris Gallery ada yang bagus nih. Ya. Harganya cuma separuh. Mau yang ini, buru-buru saya bayar, suruh jangan sampai dia tukar pikiran, ambil yang di Grand Indonesia atau di mana begitu ya. Hemat, amin suruh jaga nih kondisi seperti ini. Soalnya nggak bisa jadi orang kudus apa? Banyak utang, kebutuhan macam-macam. Tunda. Nah, hidup kudus gampang atau susah? Susah, mustahil. Makanya orang muda itu ketika jual seluruh milikmu, berikan itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku, apa yang terjadi? Bahasa Yunaninya mengatakan dia melengos, kemudian meninggalkan Yesus. Sebab banyak hartanya. Makanya Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Susah, bahkan mustahil, nggak mungkin. Bahasa Indianya, nehi similekete tumber jahe. Nggak mungkin. Yesus bilang, ya memang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, ayat 26-nya. Kan bagi Allah mungkin. Jangan lupa, Markus 9 ayat 23. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau sudah percaya, Roh Kudus dimeteraikan waktu kita percaya Yesus. Efesus 1 ayat 13. Akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu akan menguduskan kita. Kita bisa, amin. Asal jangan terikat dengan harta. Makanya Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala milik, terikat sama harta, tidak dapat menjadi murid yang dikuduskan, yang disempurnakan. Nggak bisa, harus dilepaskan, amin. Ini bukannya, wah habis ini saya jualin semua dah, kemudian saya miskin. Bukan, maksudnya jangan terikat sama harta. Amin, teruskan. Harta kan nggak dibawa mati, Pak. Betul. Kita nggak ada yang bawa tuh, yang punya tas sampai 1 lemari penuh, ketika meninggal, Hermosnya dimasukin ke situ, digali orang. Pasti ya paling satu lah, yang murahan gitu, nanti kalau digali ya udahlah. Tas yang lain, buat mantu perempuannya. Kemudian perhiasannya, nggak semua. Nggak dibawa mati, memang. Harta, uang nggak mati, itu nggak dibawa itu. Tapi kalau nggak ada uang juga setengah mati, betul nggak? Ya, setengah mati susah. Tapi untuk hidup kudus mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya sungguh-sungguh, yang mau dikuduskan, nggak ada yang mustahil. Jadi hidup kudus gampang atau susah? Mustahil. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan nggak mungkin. Kenapa? Susah.
Ada 3 nih. Makanya ini susah. Raja Daud bilang, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia ini, Daud ini, Raja Daud, urapannya berapa? Pak Hans? 3. Sebagai nabi diurapi, sebagai raja udah pasti. Sebagai imam. Dia urapannya luar biasa. Tetapi ketika pegawai-pegawainya, prajuritnya, perwiranya pada perang, dia leha-leha di soto habis bangun tidur siang, dia lihat gitu ya. Dia lihat orang mandi. Yang mandi itu, aduh cantik jelita. Ibarat mobil, kendaraan, BMW, bukannya bajai. Dia pasti lihat, wah BMW, bahenol montok wele-wele. Itu urapannya luntur saudara sekalian. Istri-istrinya kan cantik-cantik tuh. Ada 5 atau 6. Hilang. Karena kan pria itu kan lemah di mata, betul nggak? Jadi orang bening begini, aduh. Siapa orang itu? Panggil sini. Berzina. Jatuh dalam dosa. Yang fatal lagi. Aduh. Kok bisa? Bisa itu kenyataannya. Udah gitu, itu kan Batseba istri Uria. Kalau suruh baca di Matius itu istri Uria. Uria itu prajuritnya yang setia. Disuruh perang, direkayasa, kemudian dia mati. Diambil jadi istrinya. Kan jahat, betul nggak? Udah berzina, membunuh. Tadi tuh, jangan membunuh, jangan berzina. Dua-duanya, lengkap nih. Jadi, susah, harus bergumul. Orang Kristen masih bisa nggak berbuat dosa? Kok ragu-ragu saudara? Masih nggak bisa berbuat dosa? Masih. Pendeta masih nggak bisa berbuat dosa? Jangan lebih sering, Pak. Cuma ngomongnya doang besar. Bisa. Makanya di 1 Korintus 9 ayat 12, hati-hati kalau kamu teguh berdiri, saya nggak bisa jatuh dalam dosa. Kamu pun bisa jatuh dalam dosa, sama seperti yang lain juga jatuh dalam dosa. Jadi ini pergumulan. Makanya itu kan ayat yang ke-5 ya. Nah kalau kita baca ayat yang lainnya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tuh. Kenapa? Karena yang pertama, dalam manusia itu, ya manusia berdosa, ada hasrat, ada kekuatan. Yang namanya kodrat dosa, ada hukum. Hukum kehendak dalam dirinya bertentangan dengan kehendak Allah. Itu hukum dosa. Kalau hukuman dosa udah ditanggung Yesus di kayu salib. Tapi kodrat dosa ini, kita yang harus menanganinya. Dia melekat ketika seorang anak manusia lahir, bayi lahir, pasti nangis, betul nggak? Kenapa nangis ibu-ibu? Ada yang tahu kenapa bayi setelah lahir nangis? Itu bukan bayi ya. Karena dia penyesuaian dari di dalam ya, rahim, napasnya pakai plasenta, kemudian environment-nya berbeda, keluar, plasenta kan digunting, itu kaget, langsung nangis. Ya. Dan itu harus, supaya cairan dalam paru-parunya keluar. Dia nangis tuh, kurang lebih berapa menit, berapa detik. Ya 30 sampai 1 menit itu sehat. Tapi kalau bayi lahir nggak nangis, dia diem aja. Masuk dunia susah nih, gue diem aja deh. Mati dia, nggak bisa napas. Jadi nangis itu sehat. Amin saudara. Makanya kalau saudara bergumul melawan dosa, suruh sampai mencucur air mata, itu sehat. Amin saudara. Ya. Makanya Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Dia bergumul. Jadi ada tension ketika kita percaya Yesus, ada pergumulan. Ada orang saudara sekalian, dia nggak memahami dalam dirinya ada kodrat dosa. Makanya bohong itu udah biasa. Jadi dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Lu udah di mana? Ini udah OTW. Oh bentar lagi, iya bentar lagi. Padahal apa? Baru keluar kamar, mau ke kamar mandi, OTW-nya. Tuh saudara, padahal bohong, betul nggak? Ditungguin kok belum? Iya macet nih, lampu merahnya aja ada 7. Belokannya, lebih dari 2, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Hal yang kecil-kecil, jangan bohong. Amin saudara sekalian. Ada pendeta di depan saya, dia bohong. Dia telepon, iya nih, gue masih di rumah nih. Padahal ngobrol sama saya. Istri saya bilang, hah? Aduh, di sini nggak ada ya, yang kayak gitu ya. OTW mana? Iya, deket lagi deh. Nggak ada. Amin saudara sekalian. Dari ngaku saudara ya. Kedua, pengaruh gaya hidup dunia yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Pengaruhnya tuh luar biasa, apalagi sekarang dengan media sosial yang luar biasa. Yang ketiga, dunia di mana kita hidup semakin jahat. Makanya kitab Wahyu 22 ayat 11, yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar. Sulit kita makin mesti keluar. Amin saudara sekalian. Nah, kenapa? Kuasa kegelapan itu kerja luar biasa. Makanya kita mesti betul-betul bergantung kepada Tuhan. Jadi bergumul menang melawan dosa itu tidak mudah. Tadi bagus tuh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah itu. Bukan hanya melawan iblis, tapi melawan dosa. Ada suami, ya, kalau malam bangunin istrinya. Mah bangun mah. Malam nih udah jam 1:30, 1:30 gitu. Ada apa sih Pak? Papa mau pipis. Sana aja. Papa takut. Sama iblis takut. Apalagi melawan dosa, ini susah nih kayak gini. Di sini nggak ada ya, suami-suami, laki-laki
malam mau pipis bangunin istrinya? Nggak ada ya? Ya bertobat saudara sekalian ya, dibaptis ulang. Jadi hidup kudus itu nggak mudah, mustahil. Kita butuh kualitas hidup kita yang terus-menerus diperbaharui, baru bisa. Nah, siapakah orang kudus? Nah, habis ini kita selesaikan ya. Jadi butuh ketekunan. Orang kudus itu biasanya jamak. Ya, eklesia itu kan gereja. Orang-orang kudus itu jamak. Hagios atau hagioi. Kata kerennya hagiaso. Ya, Ibraninya kados, sama itu. Orang kudus berarti dipisahkan untuk maksud Allah. God's purpose, ya, atau noble purpose tadi ya. Jadi ketika saudara percaya Yesus, itu akan di-set apart, dipisahkan. Ya, makanya saudara harus juga memisahkan diri dari hal-hal yang jahat itu. Ya, supaya bisa dikuduskan. Ya. Orang-orang kudus adalah umat Allah karena kebenaran yang diperhitungkan oleh Kristus. Makanya untuk bisa hidup kudus, menjadi orang kudus itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi di dalam Yesus itu adalah first class, kondisional. Syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Yang ketiga, orang-orang kudus adalah orang percaya yang dinyatakan sebagai orang kudus. Jadi ini pengudusan posisional ketika kita percaya Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Secara posisi kita orang kudus. Ya. Tapi status itu nggak hanya berhenti, harus keberadaannya, keadaannya harus juga berubah. Ya. Kenapa? Dipanggil untuk punya gaya hidup kudus yang disebut pengudusan progresif yang tadi itu. Secara posisi diproses pengudusan progresif. Yang terakhir, orang-orang kudus bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi berkodrat ilahi. Ya. Makanya ayat terakhir ya, bisa ditayangkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-1. Nah ini penting seterusnya, 1 Petrus 4 ayat 1. Kalau terjemahan baru 2, ya saudara, ini saya bacakan, mungkin agak sedikit beda ya. Nah judulnya itu, ya, 1 Petrus 4, mana? Oh ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, jasmani, badani, literally, fisik di kayu salib, itu penderitaan yang luar biasa. Hukuman yang luar biasa. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran dan dengan yang demikian. Jadi pikiran kita, ya, persepsi kita, ya, yang kita bisa hayati. Nah ini, pikiran apa? Karena siapa yang telah menderita secara jasmani, membayangkan Yesus mati di kayu salib, penderitaannya itu luar biasa ya. Ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, keinginan yang berdosa itu. Yang di Kejadian 6 ayat 5, ya, kecenderungan yang jahat. Sehingga ayat 12-nya atau ayat 14-nya, ya, menjalani hidup yang jahat. Ya. Mungkin di gereja nggak ada yang menjalani hidup jahatnya, tapi di luar bisa, saudara sekalian. Ya, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, karena kita bisa mati kapanpun. Jadi sisa hidup kita itu kita nggak tahu. Yang kita udah jalani kita bisa hitung, betul nggak? Kayak saya baru tahu umur saya udah lansia. Udah lansia. Taunya dari mana? Waktu pergi ke Surabaya, ada yang bilang urus tuh kartu lansia. Yang ngurus istri saya cuma nganterin. Dapat nih kartu lansia, diskon 20%, lumayan nih. Nanti naik MRT, naik busway gratis lagi. Kita bisa hitung, tetapi sisanya kita nggak tahu, betul nggak? Teman-teman saya sebagian udah lewat. Ya. Saya juga bisa lewat, betul nggak? Lagi khotbah gini bisa nggak mati? Jangan semangat, bisa. Kesian saudara. Saya udah jaga kesehatan. Olahraga N1, N2, N3 sampai apa? Encok. Jongkok bangun gitu ya kan, begitu ya. Itu saya jalani. Tapi namanya umur, kita nggak tahu, betul nggak? Nggak ada yang tahu, bisa mati kapanpun. Lagi di kereta berhenti aja. Bisa meninggal, bayangin. Kan transportasi kereta kan relnya jelas, berhentinya jelas. Bisa berhenti, mati. Makanya Paulus mengatakan setiap hari aku menghadapi maut. Makanya jangan sampai kita lagi berdosa. Nanti nggak ada lagi darah Yesus yang bisa menyucikan. Amin, saudara sekalian. Jadi kita harus berhenti berbuat dosa. Bukan hanya berhenti, tetapi kodrat kita, natur kita berubah menjadi natur ilahi. Seperti Yesus yang berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nggak ada. Ia tidak mengenal dosa. Dan kita dibenarkan karena Yesus yang tidak mengenal dosa itu mati buat kita. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.